hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Halo Jebret Tim, balik lagi di PB INA yang pastinya di Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan untuk formasi hari ini sepertinya formasi pagi-pagi happy. Karena kita kedatangan The Rumpis. Dan khusus hari ini kita ditemani oleh the one and only Mbak Widya. Dan kesayangan kita semua siapa lagi kalau bukan Ci Debbie Susanto. Tahu dong kenapa makanya dipanggil The Rumpis. Kita mau rumpi mama nih ya. Ya, Sesuai tema ya. sesuai tema. Pokoknya tungguin aja sampai kelar, yang pastinya nanti kita ngebahas bukan hanya updatean tapi juga Yang belum diupdate. nah, Waduh, agak ngeri. kita lihat nanti seperti apa kedekatannya Mbak Wid sama Kevin Sanjaya. Waduh, Kita berat kulik lagi nanti. Oke, apa kabar Mbak Wid? Baik, alhamdulillah. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya, Iya. sekalinya ketemu kita dipertemukan di momen yang di minggu yang banyak sekali berita-beritanya. Wow, yang pastinya penasaran semua dong. Tapi yang udah manggut-manggutannya Debbie Susanto gimana Ci? Ya hari ini temanya Lambe Ina ya. Bukan PB INA. Bukan. Oke, nah tapi ini sebelum kita nanti ngomongin Kevin Sanjaya pastinya ini ada menu utama kita ya nanti. Dan ini kita pengen ngomongin pencapaian di Thailand Open kemarin ya. Dan ini tepuk tangan dong untuk Ana Tiwi yang kembali lagi akhirnya naik ke podium ya. Ini dan tapi seperti sebelum-sebelumnya Ana Tiwi kayaknya emang harus puas di peringkat runner up karena sudah 2 kali masuk final dan 2 kali pun jadi runner up, dan kemarin adalah ketiga kalinya secara beruntun dia masuk final dan harus puas sebagai runner up. Menurut kalian gimana nih pencapaian dari Ana Tiwi sendiri? Kalau menurutku sebuah progres pastinya dari Ana Tiwi, walaupun belum berhasil dapat gelar juara tapi masuk ke final Super 500 pertama ya kalau nggak salah untuk mereka gitu. Itu adalah sebuah progres, apalagi kita tahu mereka beberapa waktu lalu sempat struggle secara non teknis juga. Ya mudah-mudahan hasil ini runner up ini bisa naikin khususnya rasa percaya diri mereka, mental mereka bisa tambah kuat lagi gitu. Dan memang harus diakui bahwa di final lawannya juga nggak gampang ya, tuan rumah dan Rawinda sama Jongkolpan juga tampil luar biasa juga gitu, nggak gampang buat dimatiin gitu ya Dep ya. Jadi progres buat Ana Tiwi, dan nextnya mungkin final Super 1000 atau juara. Amin. Amin. Dan mungkin ini salah satu ini juga motivasi buat mereka, karena di Eropa kemarin kan ganda putri Indonesia bagus-bagus dapat gelar gitu kan. Jadi mungkin di Tour Asia gilirannya Ana Tiwi nanti, amin ya. Amin ya, karena pastinya di Tour Asia ini juga ganda putri semuanya bisa bilang ditarik semua kan, kecuali nanti di Indonesia Open ya kita nggak tahu ya Apri sama Fadia bisa ikutan tampil apa enggak ya. Tapi ini Cidebi sendiri kan kemarin kan sempat siaran juga dan sempat nonton pertandingan di semifinal melawan Jepang yang 2 pertemuan sebelumnya mereka nggak bisa ngalahin, tapi dia bisa ngalahin dengan straight set, dengan angkanya juga kalau bisa dibilang bagus banget ya, 21-12, 21-10 kalau nggak salah. Ya setuju sih sama Mbak Wid bilang bahwa Ana Tiwi ini berprosesnya lumayan, berkembangnya juga lumayan gitu. Kalau lihat dari penampilan sebelumnya, mereka ketemu terakhir di final Spain Master, mereka sebenarnya udah menemu tuh permainan untuk ngalahin pasangan Jepang di game pertama jauh, tapi di game kedua berubah permainan sendiri, segala macam, banyak kesalahan. Tapi yang baik, yang luar biasa dari Ana Tiwi kali ini adalah dia berproses, dia belajar, dia nggak ngulangin kesalahan yang sama. Jadi dia benar-benar dia pelajari terakhir ketemu gimana dan dia harus main gimana, dan nyatanya dia benar-benar main cerdik, dia main taktis banget. Jadi nggak ngikutin pola lawan sama sekali. Justru pasangan Jepang yang masuk ke permainan Ana sama Tiwi dan nggak bisa keluar lagi dari situ, dan itu yang harus diapresiasi lah untuk pasangan ini. Ketika
pasangan-pasangan lain lagi banyak dilema gitu, paling enggak ada satu nih yang kelihatan oh mereka memang berproses dengan positif. Oke, dan bisa dibilang di sini Ana Tiwi bukan hanya menyelamatkan tim Indonesia di Thailand Open kemarin ya, tapi juga ganda putrinya sendiri. Yang which is kita tahu banget nih ganda putri lagi ditempa masalah banget. Lagi porak-poranda. Ada yang porak-poranda dari kemarin Uber juga sempat diomongin macem-macem. Ini mereka beban berat nggak sih sebagai seorang Ana Tiwi yang tampil akhirnya cuma mereka sendiri doang di Thailand Open ini dan keluar sebagai runner up? Sebenarnya pasti itu ada motivasi juga ya dari mereka. Kalau kemarin gue sempat wawancara Apri sama Fadia gitu, gimana nih soal kondisi tim ganda putri. Mereka bilang, maksudnya jangan sampai terpengaruh ke pemainnya sih kayak gini-gini gitu kan, karena ada perubahan komposisi pasangan jadinya, karena ada yang retired, ada yang cedera gitu. Kalau bisa jangan mempengaruhi, tapi justru lebih memotivasi. Mungkin ini yang dialami sama Ana Tiwi. Mereka lihat nih, waduh tim ganda putri lagi gimana, istilahnya juga di publik kan lagi dikritik banget, disorot gitu kan. Dan mereka juga pastinya ya ada rasa nggak mau kalah juga dong. Yang kemarin-kemarin udah bagus nih di Eropa, ini giliran gue nih kayaknya gitu. Jadi mungkin lebih dari beban, mungkin lebih ke motivasi ya jatuhnya ke mereka. Betul Ya. Karena ya luar biasa ya ngalahin Sidit 2 di final, ketemu Sidit 1. Setidaknya mereka menggagalkan final ideal ketemu 1 sama 2 gitu kan. Dan yang pastinya itu kemarin di Thailand Open sendiri adalah semifinal ideal di women's double, karena 1, 2, 3, 4 semuanya Masuk tampil gitu. di semifinal. Jadi siapapun pemenangnya memang udah Memang layak di memang situ. layak untuk jadi pemenang itu. Tapi kalau ngelihat dari Ana Tiwi sendiri, ini buat si Debbie sendiri perkembangan dia ini dari awal sampai sekarang ini gimana, Ci? Ya yang pasti ada tren positif gitu, karena kan mereka bisa masuk lagi ke babak final gitu dan bisa bermain sangat baik di semifinal. Walaupun memang di final kita harus akuin masih kalah kelas lah dari Jongkolpan sama Rawinda, masih butuh waktu, mereka masih butuh jam terbang lagi gitu kan. Karena kalau kita lihat juga Jongkolpan dan Rawinda itu kan nomor satunya. Berarti kan sebenarnya ya lawannya biasa Apri sama Fadia gitu. Yeah. Tapi bisa nih layar kedua kita juga ngimbangin gitu. Ini berarti kan suatu hal yang sangat positif. Apalagi itu tadi ditempa begitu banyak masalah kan, sekarang lagi ganda putri benar-benar disorot. Tapi ya itu tadi jadi motivasi, setuju sih. Jadi dia bikin jadi dari tekanan memotivasi diri sendiri, sama dia ingin nunjukin juga bahwa ini ganda putri ini masih ada nih, ganda putri itu belum habis. Nah itu sih yang kemarin terlihat banget bagaimana akhirnya Ana Tiwi itu sekarang tampil lebih matang sih mainnya, jadi lebih pintar taktis, gitu. lebih pintar ya permainannya. Dan kalau kita lihat sendiri juga di postingannya Coach Didi juga, Coach Didi sempat dirawat juga nih kemarin Ya, nih. Betul, banyak komplit pikiran, sekali. Jadi bukan hanya anak buahnya aja nih yang lagi dikasih cobaan, sampai coachnya juga. Pokoknya GWS buat Coach Didi dan juga Get Well Soon juga buat tim squad di ganda putri Indonesia. Semoga kedepannya juga masih bisa memberikan terbaik lagi. Amin. Karena kita masih ada sisa 3 turnamen lagi ya di Tour Asia Tenggara ini Asia ya. plus Australia, Plus tapi nggak tahu Australia juga. Australia pada berangkat atau enggak, mesti dicek sih. Cuma kalau Fadia Apri sih hanya Singapura Indonesia doang ya. Oke. Nah, ini lagi kemarin kita ngebahas tentang si Thailand Open ini nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tentang ganda putra. Ya, sementara di ganda putra dengan tidak diturunkannya Fajar dan Alfian, sisa tinggal Fajar dan Rian. Fajar dan Rian Rian ya, sorry. Alfian Terlalu- Fajar, Alfian, Fajar. Satu orang. Oke, kan dibilangnya kan katanya 2 gandanya. Jadi 3 sama Rian ya. Sama Rian. Fajar, Alfian, dan Alfian Rian. sama Rian. Tahu nih arahnya kemana, tahu ini bahaya nih, agak meruncing ini. Emang seneng kalau lagi ngomong kayak gini dipancing sedikit langsung nyambung. baik. Jadi 2 nih yang masuk Olimpiade. Satu dong. Dua, Indonesia memang 2 berdua orang. mainnya. Fajar sama Rian Rian. berdua. Bener berarti Tapi nggak salah hitungannya dong. satu wakil dong. Oh, iya. Aduh. Tapi 2 pemain maksudnya gitu Mbak. 2 orang ya. 2 Iya. orang. Oke, kita ngebahas tentang Bakri yang menempati unggulan kedua dan harus gugur di babak 16 besar ya kalau nggak salah ya. babak kedua. Dan kalah lawan Kim Gi-jung Kim Sarang. Iya, mereka Ada yang mau dikomenin? sebenarnya sebelumnya kalau nggak salah pertemuannya juga kalah, tapi tahun lalu deh. Mhm. Kalau nggak salah ya. Tapi gue cukup surprise juga sih
mereka kalah lagi di sini karena harusnya mereka mewujudkan impian kita semua supaya mereka ketemu sama Satwik dan Betul. Chirac di final. Itu final paling ideal. Final Mbak. ideal. Seeding 1 sama seeding 2. Dan mereka kan kalau ketemu selalu rame dan Bagas Fikri unggul lah ya, masih unggul gitu kalau dari head to head. Kalau bisa dilihat juga bola-bolanya Bakri juga nggak disukai sama pasangan India ini. Pokoknya malah si Bakri cocok banget sama permainannya Satwik sama Chirac kan. Itu yang sudah kita harapkan, tapi ternyata belum kesampaian, belum ketemu gitu. Oke, ini kalau bisa dikulik lagi, kenapa sih sebenarnya mereka nggak bisa keluar dari tekanan ini gitu? Mereka kadang bisa mengalahkan pasangan si India ini, tapi di lain waktu mereka bisa kalah sama pasangan-pasangan yang notabene tidak diunggulkan gitu. Mungkin beda di tekanannya. Kalau dia lawan unggulan, ya lebih otomatis nothing kan tulus. lebih nothing tulus, Oke. lebih yang sana lebih diunggulkan. Jadi dia ada excuse, bukan membenarkan tapi mungkin ada excuse bahwa ya udah gue kalah, memang dia bagus, memang dia lebih diunggulkan. Ya. Tapi kalau dia ketemu kayak Kim Kijung, Kim Sarang ini yang bisa dibilang pemain yang cukup sangat Peaknya udah lewat. senior, mungkin juga latihannya udah nggak serutin atlet-atlet yang ada di timnas Koreanya gitu kan. Ya di atas kertas memang seharusnya dan semestinya mereka menang gitu, karena kan mereka juga masih aktif, lebih muda, lebih cepat, lebih powerful gitu. Tapi nyatanya mungkin ya itu tadi ada tekanan yang mereka belum bisa lewatin itu sampai sekarang. Oke. tekanan. Dan sama halnya dengan juga Leo Daniel yang harus kalah juga. Iya. Juga ada The Daddies juga. Ini sebenarnya faktor apa sih yang dialamin sama tim ganda putra ini yang sekarang kayak agak kesulitan sekali? Iya, kayaknya ganda putra nih selain ganda putri, ganda putra juga lagi istilahnya Struggle juga. kita kan kangen ya masa-masa di mana ada wakil nih ganda putra. Ya. Ada wakil dong di final ya. Sobat Tapi Weekend. sekarang terbukti kayak misalnya nggak ada yang Fajarian, tapi yang bawah-bawahnya juga masih belum bisa meraih gelar gitu ya. Dan borongan pula tuh Dedis, Leo Daniel, Bagas Bakri. Fikri. Iya. Ditambah Semuanya lagi ya. Sabar Reza juga udah ditemenin coach 5 negara. Widih. Gimana nih coach 5 negara? Beban ada di padamu coach. Kayaknya Malaysia Master nih langsung nih pada gaspol nih Semoga mudah-mudahan. ya. Amin. Semoga lah ya. Ya kalau tadi Dedis sih mungkin ya seperti kita tahu peaknya Dedis memang sudah lewat mungkin ya Sama bisa seperti Kim dibilang. Kijung, Kim Sarangnya. Iya, tapi bukan nggak mungkin bikin kejutan itu kan. Betul. Ya mudah-mudahan nggak tahu Dedis ikut nggak ya di Malaysia Master ya? Ikut sih harusnya. Belum lihat update-annya ini kita belum update lagi tentang si squad yang Mudah-mudahan- diturunin di Malaysia nanti. Mudah-mudahan kalau misalnya udah pemanasan nih di Thailand, pemanasan, moga-moga lebih bagus mainnya di Karena kan Malaysia. udah lama juga kali ya nggak ikut pertandingan lagi ya. Betul. Thomas Uber kemarin kan nggak ikut, lama tuh nggak ikut turnamen. Oke. Nah, tapi nih kalau lagi ngebahas tentang The Daddies sendiri, Mbak Wit, tahu nggak sih sebenarnya mereka sekarang targetnya lebih kemana nih, Mbak Wit? Karena Olimpiade mungkin mereka udah pasti nggak ikut dong, gitu. Apakah masih akan lama bermain lagi di Daddies ini? Karena setiap ditanya tentang pensiun mereka masih ngegantung jawabannya, masih ngegantung sendiri. Mbak Wit sendiri mungkin ada bocoran? Kalau nggak salah kan mereka pernah di interview dan mereka memang jawab sih kalau misalnya berdasarkan kontrak ya paling nggak tahun 2024 ini maksudnya mereka masih main gitu karena memang masih terikat kontrak juga. Jadi mungkin ya kita expect aja mungkin sampai I don't know akhir tahun ini atau apakah kalau nggak salah pernah jawab kok sama Hendra atau Ahsan gitu. Aku lupa. Tapi kita harus double check lagi ya. Cuma ya itu sih. Karena kan semua orang biasanya kan target Olimpik kan, tahun-tahun Olimpik gitu. Jadi nanti ya kita bisa lihat lah setelah Olimpik seperti apa gitu. Oke, yang pastinya tahun ini 2024 kita masih bisa menikmati permainan apik dari The Daddies gitu. Dan tunggal putri kemarin di Uber Cup sendiri kita melihat tunggal putri tampil on fire dan di Thailand Open di perseorangan ini kita ngeliat kemarin Gregoria harus mengakui keunggulan Supadida yang akhirnya menjadi juara gitu dan ketat sekali pertandingan itu dan juga Komang juga kemarin juga bermain cukup hebat walaupun harus kalah sama Han Yue ya dan Han Yue pun jadi runner up gitu. Jadi secara nggak langsung wakil-wakil kita dikalahkan sama juara dan runner up-nya.
menurut pendapat kalian sendiri nih penampilan dari Tunggal Putri gimana kemarin nih? Kalau bisa dibilang cukup baik ya, kayak Grego pun sama Supanida kan memang head to headnya masih jauh unggul Grego sebenarnya. Tapi ya mungkin karena dia juga memang tampil lebih baik juga, Faktor tuan rumah juga. dan ada faktor tuan rumah juga, mungkin dia lebih semangat, ditambah juga ya mungkin nggak bisa dibilang excuse, tapi gimana pun juga tim kita kan baru di final nih, final Piala Uber. I don't know, mungkin recovery-nya apakah memang belum sampai 100% kah Persiapannya juga gitu belum kan, terlalu- persiapannya mungkin tidak sepanjang yang seharusnya kah gitu. Jadi karena kalau menurut head to head dan di atas kertas harusnya sih bisa lewat ya. Cuma itu kan tipis juga tuh kalahnya Grego 20-22. 22-22, 2 game 20. terakhir kan setting Iya. semua gitu. Oke, Cidebi sendiri ngikutin kemarin. Ya cukup ngikutin sih, maksudnya kalau lihat dari permainan sebenarnya udah cukup bagus lah gitu. Maksudnya dengan Grego masih bisa tampil stabil gitu kan, dia masih bisa ngeluarin permainan-permainan terbaiknya. Tapi memang untuk Supanida sendiri lagi bagus-bagusnya juga sih kalau menurut aku ya, penampilan dia tuh dia jarang banget kalah sama pemain yang enggak. Jadi dia selalu bisa rame sama pemain-pemain yang ada di papan atas juga gini. Ini berarti kan Fighting fighting juga. spiritnya bagus banget. Terus juga apa ya, teknik dia udah jauh lebih berkembang sekarang. Kalau dulu lihat Supanida Katetong tuh mainnya agak polos, tapi sekarang tuh lebih banyak variasi, lebih berani ngambil-ngambil bola serangan gitu. Jadi memang lagi dalam proses berkembang juga. Dan kalau dibilang sebenarnya kemarin abis dari Uber terus recovery-nya segala macam, harusnya sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi nggak boleh dijadiin alasan, karena semua kan juga main, semua juga tanding gitu. Kalau memang dianggap kurang oke kondisinya, mendingan nggak usah diberangkatin dulu nih squad, misalnya kayak Grego, Diliburin dulu ya. terutama untuk Grego sih, karena kan Grego mau main di Olimpik, goalsnya kan adalah di Olimpik. Betul. Jadi kalau memang dia butuh, tipikal dia tuh butuh yang latihannya lebih lama, recovery lebih lama, mending dia skip beberapa pertandingan, dia main aja nanti di Indonesia Open. Maksudnya supaya dia bisa lebih seger, lebih dapet. Pemilihan Iya, turnamennya. karena kan goalsnya di Olimpiade gitu. Betul. Kalau kemarin sih Ariki bilang kenapa pemilihan turnamen Asia ini ya, khususnya karena mengejar si Seeded. 14 atau 58. Grego kan sekarang di 58 kan. Oke. Nah, ada chance dia bisa tuh Keempat. nyodok ke atas, makanya diikutin si turnamen-turnamen Asia ini gitu. Pertimbangannya seperti itu pengirimannya kalau disampaikan sama Kabid Binpres ya. Ya mudah-mudahan aja itu targetnya kecapaian di turnamen Asia ini. Dan mungkin ada yang mau disampaikan sama Cidebi? Oh iya, aku mau mengingatkan kepada Sekadar mengingatkan. Iya, jangan maksudnya jangan lupa nih kalau Jebret Team beli merch-nya Jebret Media di e-commerce kesayangan kalian, seperti ada kaosnya Sabareza. Nah, itu bisa langsung di check out tuh. Jadi jangan sampai kehabisan karena stoknya terbatas banget, Kak. Oke, jadi sekali lagi buat Jebret Team jangan lupa dibeli merch dari Jebret Media. Pokoknya di e-commerce kesayangan kalian. Oke, dan yang pastinya kita bakalan balik lagi dengan pembahasan yang lebih seru tetap di PB Ina. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.